Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Ibu Yuli. Kita pada kesempatan ini akan mempelajari materi IPA, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran kita yaitu, melalui video ini, peserta didik dapat menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ayo, kita awali pembelajaran ini dengan penuh semangat. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Anak-anak ibu ingat ya, bahwa jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Untuk memahami tentang jaring-jaring makanan, coba anak-anak ibu perhatikan gambar jaring-jaring makanan yang sudah ibu tampilkan ini. Nah, ada berapa ya rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini? Jaring-jaring makanan ini terdapat dua rantai makanannya, di mana rantai makanan yang pertama dan yang kedua memiliki satu produsen, yaitu pohon tomat. Mari kita lihat rantai makanan yang pertama. Pohon tomat dimakan oleh kelinci. Kelinci berperan sebagai konsumen satu. Kelinci dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen 3. Elang mati diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Nah, itu adalah rantai makanan yang pertama pada jaring-jaring makanan ini. Rantai makanan yang kedua pada jaring-jaring makanan ini yaitu dimulai dari pohon tomat sebagai produsen. Pohon tomat dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen 1. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam berperan sebagai konsumen 2. Ayam dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 3. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen 4. Elang mati diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Nah, itu adalah rantai makanan kedua pada jaring-jaring makanan ini. Pada jaring-jaring makanan ini terdapat makhluk hidup yang memiliki perannya 2. Makhluk hidup tersebut adalah yang pertama ular. Pada rantai makanan yang pertama, ular berperan sebagai konsumen 2. Sedangkan pada rantai makanan kedua, ular berperan sebagai konsumen 3. Selain ular, yang memiliki peran 2 pada jaring-jaring makanan ini adalah elang. Pada rantai makanan yang pertama, elang berperan sebagai konsumen 3. Sedangkan pada rantai makanan kedua, elang berperan sebagai konsumen 4. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Sekarang, coba anak-anak ibu perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Ada berapa rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut? Baiklah, sekarang kita akan cari rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut.
Rantai makanan yang pertama yaitu kita mulai dari produsennya adalah bunga sepatu. Bunga sepatu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Itu adalah rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua yaitu produsennya adalah tanaman sawi. Kita mulai dari tanaman sawi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Nah, itu adalah rantai makanan yang pertama dan yang kedua. Lalu masih adakah rantai makanan yang selanjutnya? Ayo kita cari lagi ya. Ternyata masih ada rantai makanan yang ketiga. Rantai makanan ketiga kita mulai produsennya masih tanaman sawi. Tanaman sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Nah, apakah masih ada rantai makan yang keempat? Ternyata masih ada. Rantai makan yang keempat, produsennya tetap tanaman sawi. Tanaman sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Sudah ada 4 rantai makanan. Apakah masih ada rantai makanan yang lainnya? Anak-anak ibu, ternyata masih ada rantai makanan yang lainnya, yaitu rantai makanan yang kelima. Produsennya masih tetap tanaman sawi. Tanaman sawi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang. Nah, jadi pada jaring-jaring makanan ini terdapat 5 rantai makanannya. Baiklah anak-anak ibu, jika tadi kita sudah menemukan beberapa rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar jaring-jaring makanan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Kemudian kita jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapakah yang berperan sebagai produsen? Yang berperan sebagai produsen adalah bunga sepatu dan sawi. Apa peran belalang pada jaring-jaring makanan tersebut? Nah, jawaban pertanyaan kedua, peran belalang adalah sebagai konsumen 1. Pertanyaan yang ketiga, makhluk hidup apa saja yang berperan sebagai konsumen 2 pada jaring-jaring makanan tersebut? Ayo anak-anak ibu, siapa saja yang berperan sebagai konsumen 2? Tepat sekali, yang berperan sebagai konsumen 2 yaitu burung pipit, katak, dan elang. Itu 3 pertanyaan yang sudah kita jawab. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya. Pertanyaan yang keempat yaitu, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tertinggi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah, siapakah dia? Yang berperan sebagai konsumen tingkat tinggi adalah burung elang. Pertanyaan nomor 5. Mengapa elang disebut sebagai konsumen tertinggi atau konsumen puncak pada jaring-jaring makanan tersebut? Ayo, apakah anak-anak ibu tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya karena burung elang tidak ada yang memakannya, sehingga burung elang mencapai posisi sebagai konsumen tertinggi atau konsumen puncak. Baiklah anak-anak ibu, alhamdulillah
Penjelasan Ibu tentang jaring-jaring makanan telah selesai Ibu paparkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini sangat mudah dipahami oleh kalian semua dan sangat membantu kalian selama belajar dari rumah. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu ingin menyampaikan 3 hal selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, selalulah menggunakan masker. Yang kedua, selalu rajin cuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.